Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kami miliki untuk datang dan mempelajari firman-Mu bersama-sama. Tuhan, tolong bersama kami sekarang, buka hati kami dan pikiran kami. Terangi pikiran kami dengan Roh-Mu, khususnya pada hari Sabat yang indah dan diberkati ini. Agar Engkau akan berbicara langsung kepada kami masing-masing. Mohon bimbing kami ya Tuhan, adalah permohonan dan doa tulus kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Judul khotbah pagi ini adalah keunikan umat Tuhan. Dan mari kita pergi ke ayat pertama kita di sini pagi ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Alkitab berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Anda tahu, ketika Anda melihat bagian ini dari sudut pandang mungkin kitab Daniel, Anda akan menyadari bahwa umat Tuhan, mereka benar-benar tidak menonjol dengan cara yang kadang-kadang kita bayangkan. Ketika Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel, mereka mengubah nama mereka dari Ibrani ke nama Babilonia. Mereka mengubah pola makan mereka, meskipun mereka terus makan kacang-kacangan pada akhirnya. Mereka mengubah cara mereka berpakaian. Mereka mengubah banyak hal dalam pendidikan mereka. Dan pada akhir 3 tahun, semua orang terlihat sama, bahkan terdengar dan berbicara sama. Dan dengan cara yang sama, hidup dengan cara yang sama juga, bukan? Jadi, Anda tahu, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita akui itu. Kita tidak begitu unik, kita sangat mirip dengan dunia. Dan saya tidak mengatakan bahwa, Anda tahu, semua orang mengejar dunia dan kita hidup seperti dunia di sana. Tidak, tapi lihat, pakaian kita sangat mirip. Kita tidak memiliki pakaian yang sangat menonjol dari sudut pandang Advent hari ke-7. Anda berjalan di jalan, orang tidak berkata, "Oh, mereka sangat berbeda." Kita tidak seperti, Anda tahu, kita tidak seperti umat Muslim, atau umat Buddha di mana mereka berpakaian sangat berbeda. Kita berbaur, kita tidak menonjol seperti itu. Dan, saya tidak berpikir kita harus, saya tidak berpikir ada, bagaimana mengatakannya? Tidak ada gunanya menonjol seperti itu. Bahkan pola makan kita, Anda tahu, ada banyak orang di luar sana yang vegetarian atau bahkan vegan dari sudut pandang agama. Bahkan di Taiwan tempat saya menggembalakan, dan saya berada di sana selama 3,5 tahun. Anda tahu, ada sangat banyak restoran vegetarian karena umat Buddha biasanya vegetarian. Jadi saya rasa kita juga tidak terlalu menonjol dalam diet kita. Dan bahkan sistem pendidikan sekolah Advent kita sangat mirip. Anda bisa belajar akuntansi, Anda bisa belajar bisnis, Anda bisa belajar menjadi dokter atau insinyur atau mekanik, apapun itu atau bekerja di media. Jadi bahkan, beberapa sekolah Advent, tidak mengatakan bahwa itu buruk, tetapi sangat mirip dengan pendidikan duniawi di luar sana. Universitas lain memiliki program studi yang sangat mirip. Dan kita sangat mirip dalam banyak hal. Jadi ketika Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, apa yang membedakan kita dari orang lain? Yang membedakan kita dari seluruh dunia, dan bahkan dari denominasi Kristen lainnya di luar sana? Bagaimana kita tahu bahwa kita berada di gereja yang benar? Apa yang membuat kita unik? Dan saya ingin membawa kita ke ayat berikutnya yang ditemukan dalam Daniel pasal 12 ayat 3 dan 4, lihat ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Alkitab mengatakan bahwa kitab Daniel akan disembunyikan, akan dimeteraikan, sampai kapan? Dikatakan sampai akhir zaman. Dan di awal zaman akhir, nubuatan Daniel akan dibuka dan dibuka segelnya, dan kita akan mulai memahaminya, tetapi Anda lihat, kapan ini terjadi? Dan tentu saja, dengan mengatakan itu, kita tahu bahwa saya menyinggung fakta bahwa itu sudah ada dalam sejarah. Kapan akhir zaman? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca dalam Daniel 11 ayat 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Umat Tuhan, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang bijaksana, Anda lihat itu. Mereka yang memiliki pengetahuan. Dan apa yang terjadi di sini? Ketika dikatakan bahwa mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Apa yang kita sebut dengan itu? Itu penganiayaan. Dan mereka yang bijaksana, mereka yang memiliki hikmat seperti ini, sedang dianiaya. Dan siapa yang melakukan penganiayaan ini? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca di ayat 35 dari Daniel 11. Sebagian dari orang-orang bijaksana.
Anda lihat kata understanding, bijaksana, lagi, ini adalah mereka yang dianiaya. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada apa? Sampai akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi umat Tuhan akan dianiaya sampai akhir zaman. Dan saat itulah kitab Daniel akan dibuka segelnya dan mulai dibaca dan mulai dipahami. Tetapi teman-teman, siapa yang melakukan penganiayaan ini? Kita lanjutkan dalam Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Teman-teman, siapa raja ini? Jelas dia memiliki kekuatan politik, tetapi apakah Anda lihat di sana, dikatakan. Dia akan melakukan sesuai dengan keinginannya, dan dia akan meninggikan dirinya dan membesarkan dirinya di atas apa? Di atas setiap Allah. Jadi dia tidak hanya bekerja di ranah politik. Dia juga bekerja di bidang agama juga. Jadi kita agak mendapatkan pemahaman, terutama dalam kitab Daniel tentang siapa ini. Hanya ada satu agama atau kekuatan politik yang dijelaskan dalam kitab Daniel. Dan kita menemukan itu dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Anda lihat di situ, mereka menganiaya umat Tuhan. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Teman-teman, ini adalah kekuatan tanduk kecil, dan inilah yang kita temukan dalam Daniel pasal 7. Sebenarnya ada 10 tanda pengenal untuk mengidentifikasi siapa ini, tetapi dia menganiaya selama 3,5 tahun nubuatan. Yang ternyata menjadi 1260 tahun, dari tahun 538 hingga tahun 1798. Dan kita tahu ini, kita tahu siapa kekuatan ini. Itu adalah Gereja Katolik Roma. Jadi sesungguhnya, di akhir 1260 tahun ini, penganiayaan akan dihentikan. Mereka akan jatuh oleh pedang sampai akhir zaman. Dan itu membawa kita pada kesimpulan akhir zaman, yaitu pada tahun 1798. Tahun 1798 adalah saat akhir zaman dimulai. Ini adalah akhir dari nubuatan 1260 tahun yang kita lihat dalam Daniel 7 dan juga dalam Wahyu 12. Jadi, teman-temanku yang terkasih, itu adalah ketika waktu akhir zaman dimulai. Dan inilah saatnya di dalam Daniel 12, kita diberitahu bahwa kitab Daniel akan dibuka segelnya. Ini akan disembunyikan sampai saat ini, dan kemudian buku itu akan mulai dibuka, untuk dibaca dan dipahami. Jadi lihat, ketika Anda melihat kitab Daniel, apakah seluruh kitab itu disegel sampai tahun 1798? Tidak. Anda tahu, apakah Anda pikir orang memahami Daniel 1 ketika mereka membaca Daniel, dan pergi ke Babel? Dan diet, dan semua itu, dan Tuhan memberinya hikmat, apakah Anda pikir mereka mengerti itu, pasal itu, ketika mereka membacanya? Tentu saja, dan kemudian Anda mendapatkan Daniel 2, bahwa raja memimpikannya patung logam ini. Yang kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan paha dari perunggu, paha dari besi kan? Kaki dari besi dan tanah liat, dan sebuah batu datang menimpanya. Apakah Anda pikir ketika mereka membacanya, mereka memahaminya? Mereka benar-benar memahaminya. Selama zaman kegelapan dari tahun 538 hingga tahun 1798, mereka benar-benar memahaminya. Mereka tahu bahwa kepalanya adalah Babel. Mereka tahu kerajaan apa yang akan datang selanjutnya, dan semua itu sudah menjadi sejarah bagi mereka. Jadi mereka mengerti itu. Daniel 3, Daniel di Gua Singa, apakah Anda berpikir ketika mereka membaca itu? Maafkan saya, Daniel 6, Daniel 3 adalah patung emas yang didirikan Nebukadnezar, dan melemparkan 3 orang muda Ibrani ke dalam perapian. Apakah Anda berpikir bahwa ketika mereka membaca itu mereka mengerti? Ya, mereka mengerti. Mereka memahami cerita tentang Nebukadnezar menjadi gila. Mereka memahami cerita tentang Daniel di Gua Singa di dalam Daniel 6. Dan kemudian kejatuhan Babel dalam Daniel pasal 5, semua cerita ini, mereka mengerti. Dan bahkan ketika Anda sampai ke Daniel 7, dan kekuatan tanduk kecil yang kita lihat. Bahkan Martin Luther, pembaharu besar selama zaman kegelapan. Dia hidup sekitar tahun 1500-an, ratusan tahun sebelum akhir zaman dimulai. Dan dialah yang pertama kali menafsirkan tanduk kecil itu sebagai Gereja Katolik Roma. Dia menunjuk mereka. Mereka adalah kekuatan tanduk kecil itu, antikristus dari nubuatan Alkitab. Jadi ada orang-orang, bahkan selama zaman kegelapan yang mengerti kitab Daniel. Mereka tahu apa artinya dan mereka bisa membacanya. Jadi seluruh kitab Daniel tidak sepenuhnya disegel.
Hanya ada sebagian dari kitab Daniel yang dimeteraikan sampai akhir zaman, sampai tahun 1798. Dan teman-teman, kapan itu? Baik, mari kita baca di Daniel pasal 8 ayat 26 dan 27. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Apa yang disembunyikan teman-teman? Apakah Anda melihat di sana di ayat 26? Penglihatan tentang petang dan pagi, sembunyikanlah penglihatan itu. Diperintahkan bahwa bagian penglihatan ini akan disegel. Dan apa itu penglihatan tentang petang dan pagi? Baik, Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Teman-teman, apa penglihatan tentang petang dan pagi itu? Itu adalah penglihatan atau nubuatan dari 2300 petang dan pagi. Dan nubuatan ini, sebelum tahun 1798 tidak akan dimengerti. Orang-orang akan mencoba membacanya, dan mereka tidak akan mengerti apa artinya. Mereka akan mencoba untuk mempelajarinya, tapi itu disegel. Tuhan berkata, akan sampai tahun 1798. Tidak ada yang bisa memahaminya atau menafsirkannya dengan benar. Dan Anda tahu, ada satu pemikiran yang menarik di sini, saat kita kembali ke Daniel pasal 12. Ketika kita pertama kali membaca ayat pertama kita di sana dalam Daniel, dikatakan, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Dan Anda tahu, seringkali ketika Anda melihat ayat tentang pengetahuan akan bertambah, Anda tahu, kita sering berbicara tentang penemuan lokomotif. Kita berbicara tentang penemuan listrik, penemuan mobil, penemuan perjalanan udara, semua hal ini. Kita berbicara tentang mesin cetak. Kita berbicara tentang semua hal yang ditemukan setelah tahun 1798. Dan sementara itu benar, sebenarnya ada pemahaman lain yang bisa kita terapkan untuk ini. Ketika berbicara tentang pengetahuan akan bertambah, banyak orang akan menyelidikinya. Maksudnya ini apa? Apa artinya ketika Alkitab mengatakan, banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah? Ini bukan hanya berbicara tentang kita tumbuh sebagai ras manusia dengan teknologi dan penemuan yang muncul. Apa yang dimaksud? Baik, Amos pasal 8 ayat 12, lihat ini. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Apakah Anda melihat itu? Banyak orang lari ke sana kemari untuk apa? Untuk mencari firman Tuhan. Jadi ketika kita kembali ke Daniel pasal 12 dan kita melihat ke sana dalam ayat 4, ketika dikatakan banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang selama waktu itu, sekitar akhir zaman, mereka akan lari ke sana kemari, dan mereka akan mulai memahami. Pengetahuan akan bertambah, terutama tentang apa? Pengetahuan dan pemahaman tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Orang akan memahami. Lalu, siapa yang akan mengerti ini? Orang macam apa yang akan memahami nubuatan 2300 petang dan pagi? Daniel sebenarnya menekankan ini. Daniel 12 ayat 9 dan 10. Tetapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Anda lihat itu? Jadi sekali lagi, kita melihat penyegelan dari firman nubuatan Daniel, terutama nubuatan 2300 petang dan pagi, tetapi lihat ini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Apakah Anda lihat itu? Siapa yang akan memahami pembukaan segel nubuat ini? Alkitab mengatakan bahwa di akhir ayat itu, orang bijak akan mengerti. Nah, siapa yang bijak? Bagaimana kita tahu siapa orang bijak itu? Ya, tentu saja, dalam beberapa hal, jika Anda memahami nubuatan 2300 petang dan pagi hari ini, Anda adalah bagian dari orang bijak. Tetapi dalam kitab Daniel, kita sebenarnya diberikan contoh tentang siapa orang bijak.
Dalam Daniel pasal 2, maksud saya, Daniel 1, kita sudah melihat Tuhan memberikan hikmat, bukan? Maaf. Tetapi dalam Daniel 2, kita melihat bahwa Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar. Kemudian dia mengambil nubuatan itu. Dia mengambil mimpi itu, dan Nebukadnezar tidak bisa mengingatnya. Jadi dia meminta orang bijaknya untuk masuk, dan memberitahu maknanya. Dan juga apa mimpinya, tentunya sebelum itu. Tapi mereka tidak bisa, mereka ingin raja menceritakan mimpinya sehingga mereka bisa membuat semacam makna, bukan? Tapi mereka tidak bisa, dan pada akhirnya, Daniel masuk dan memberikan mimpi dan interpretasinya. Dan kita juga melihat dalam Daniel pasal 4, Nebukadnezar bermimpi lagi. Dan kali ini dia memimpikannya sebuah pohon besar kan? Banyak binatang yang bersarang di bawahnya. Dan tidak ada yang mampu memahaminya, kecuali Daniel yang mampu memberikan arti mimpi itu. Dia adalah contoh dari orang bijak itu, bahkan dalam Daniel 5 dengan jatuhnya kerajaan Babel, Belsiazar adalah raja terakhir Babel. Kemudian dia minum anggur dari perkakas suci ini, dan ketika dia melakukan itu, tangan tak berdarah ini keluar dan menulis di dinding, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan tidak ada yang bisa menafsirkan arti kata-kata itu, sampai mereka memanggil Daniel. Dan dia mampu memberikan interpretasi yang benar, tentang apa yang tertulis di dinding di Babel. Jadi teman-teman, apa yang Tuhan coba lakukan? Meskipun mereka terlihat sama, meskipun mereka berpakaian sama, meskipun mereka memiliki perumahan yang sama dan semua itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa mereka menurunkan standar mereka. Tetapi meskipun mereka terlihat mirip dengan semua orang Babilonia di sekitar mereka, Tuhan membedakan siapa orang bijaksananya. Dari fakta bahwa mereka mampu menceritakan nubuatan, menafsirkan nubuatan dan memberikan maknanya. Siapa orang-orang bijak? Mereka yang dapat memberikan arti dari nubuatan, itu ada di Daniel 2, Daniel 4 dan Daniel 5. Mereka adalah orang-orang yang menjadi umatku. Mereka adalah orang-orang yang dapat Anda percaya. Dan ingat 3 orang muda Ibrani, bahkan Daniel, mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Mereka telah mengubah nama mereka. Mereka diberi pakaian Babilonia untuk dipakai. Mereka diberi makanan Babilonia. Mereka diberi pendidikan Babilonia. Mereka keluar berbicara bahasa gaul dan bahasa Babilonia. Dan mereka berada di Universitas Babilonia selama 3 tahun. Mereka unik. Tapi setelah beberapa saat, keunikan ketika mereka masuk, mulai usang. Tetapi Tuhan berkata, tidak apa-apa. Karena saya memiliki cara yang berbeda untuk membedakan siapa umatku. Siapakah umatku yang setia di Babel? Dan dalam Daniel 2, bahkan Daniel 3 dan Daniel 4, Daniel 5, ini adalah ketika perhatian semua orang diarahkan pada orang-orang muda Ibrani. Bahwa meskipun mereka berpakaian dan berbicara sama, mereka jelas berbeda dari yang lain. Jadi teman-teman, mengapa Tuhan menyegel nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14? Mengapa nubuat itu dimeteraikan sampai tahun 1798? Karena Anda lihat, selama zaman kegelapan, hanya ada satu gereja utama, itu adalah gereja Katolik Roma. Mereka memerintah, dan setiap orang yang menghalangi jalan mereka, yang percaya secara berbeda dari mereka, dianiaya. Dari biarawan Katolik hingga raja dan bahkan negara lain. Tetapi teman-teman, menjelang akhir zaman kegelapan, Tuhan mendirikan reformasi, mulai dengan Martin Luther. Banyak orang yang berbeda keluar, dan mereka mulai berbicara menentang apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh gereja Katolik. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Martin Luther akan berdiri dan dia akan membentuk dasar bagi gereja Lutheran. John Calvin dan John Knox, mereka akan membentuk fondasi bagi gereja Presbyterian. Dan bahkan John Wesley, dia akan membentuk fondasi bagi gereja Methodist. Dan Anda tahu, pada akhir tahun 1798, pada akhir zaman kegelapan, sekitar waktu itu, semua gereja Protestan ini muncul dan ada banyak denominasi yang berbeda. Tetapi ketika mereka keluar dengan pola pikir Babilonia dan pemikiran Babilonia. Karena mengapa, banyak dari mereka baru saja bangkit menjadi pembaharu itu, tetapi mereka tidak kembali untuk mempelajari kebenaran lebih lanjut. Untuk membangun apa yang telah mereka ajarkan, karena mereka hanya mempercayainya, dan itu saja. Tetapi Tuhan hanya menyinari sebagian terang pada saat-saat itu. Dan pada akhir 1798, banyak denominasi telah muncul. Dan sulit untuk mengatakan siapa umat Tuhan, selain Tuhan mengatakan apa.
Pada akhir tahun 1798, pada awal zaman akhir, nubuatan Daniel 8 ayat 14 akan dibuka segelnya. Dan kelompok orang ini, mereka adalah umatku yang dapat menafsirkan nubuatan 2300 petang dan pagi dengan benar. Mereka adalah umatku, mereka adalah orang-orang yang aku anggap dan aku sebut bijaksana. Siapa yang memahaminya? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Anda lihat, bukan pada tahun 1798, nubuatan 2300 petang dan pagi dipahami. Orang ini dengan nama William Miller di sekitar tahun 1830-an, mulai belajar dan mulai berkhotbah tentang Daniel 8 ayat 14, nubuatan 2300 petang dan pagi. Tentang memberitahu orang-orang bahwa Yesus akan datang pada tahun 1844. Yah, Yesus tidak pernah datang. Dia tidak pernah datang. Dan menjelang tanggal 22 Oktober tahun 1844, tanggal yang ditentukan oleh William Miller dan rekan-rekannya sebagai hari di mana Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Menjelang hari itu, terjadi kebangunan rohani yang besar. Dan ada orang-orang yang datang dari berbagai denominasi dan gereja yang berbeda. Dan mereka bergabung dengan gerakan ini, dengan 50.000 orang percaya. Tetapi dalam semalam, ketika Yesus tidak datang, mulai dari tanggal 22 Oktober hingga tanggal 23 Oktober ketika Yesus tidak datang, pergerakan itu berubah dari 50.000 menjadi 50,1%, bahkan tidak 1% yang tersisa. Itu berkurang menjadi jumlah yang begitu kecil. Tetapi perintah kembali kepada mereka, yang kita temukan dalam Wahyu pasal 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Mereka akan bernubuat lagi ke seluruh dunia, ke semua orang di luar sana, ke orang yang berbeda, ke bahasa yang berbeda, ke bangsa yang berbeda, ke raja yang berbeda. Tetapi Tuhan, apa yang harus kita nubuatkan? 1844 telah berlalu. Apa yang harus kita bicarakan? Wahyu 14, lihat ini. Ini adalah perintah yang diberikan kepada mereka. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dalam Wahyu 10, mereka diberitahu bahwa mereka harus bernubuat lagi. Kepada semua bangsa dan bangsa dan raja, dan di sini adalah Injil yang kekal. Dan di sini kita melihatnya menyebar ke seluruh dunia, adalah pekabaran 3 malaikat. Dan lihat apa yang dikatakan. Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Teman-teman, ini adalah pekabaran yang harus diberitakan oleh umat Tuhan di akhir zaman. Dan apakah Anda ingat dalam Wahyu pasal, maafkan saya, dalam Daniel pasal 12, siapa kelompok orang yang akan memahami? Orang jahat tidak akan mengerti, mereka akan membacanya dan mereka tidak akan mengerti. Tapi siapa kelompok orang yang Tuhan katakan akan mengerti? Itu adalah orang bijak. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Ini adalah orang-orang yang akan mengerti. Dan mari kita lihat sejenak ciri-ciri orang bijak tentunya. Untuk menjadi orang bijak, Anda harus memiliki kebijaksanaan, bukan? Dan lihat ini, Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apakah Anda melihat itu? Orang bijak takut akan Tuhan. Nah, itu terdengar seperti pekabaran malaikat pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Tebak apa? Orang bijaksana, takut akan Tuhan. Jika Anda memberitakan pekabaran malaikat pertama, Anda sedang membantu orang menjadi bijaksana. Yang artinya, semoga, ketika Anda memberitakan pekabaran 3 malaikat, Anda sudah bijaksana, Anda sudah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi apalagi yang kita lihat tentang orang bijak? Amsal pasal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Tebak apa? Orang bijak akan mewarisi kemuliaan. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Anda lihat itu? Tapi apa bagian selanjutnya dari pekabaran 3 malaikat? Karena telah tiba saat penghakimannya. Mari kita lihat ciri lain dari orang yang bijaksana. Pengkhotbah 8 ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Orang bijak mengetahui apa? Mereka mengetahui penghakiman. Orang bijak,
merekalah yang akan ditemukan sedang mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang bijak adalah orang yang mewarisi kemuliaan. Orang bijak adalah mereka yang memahami waktu penghakiman, yaitu tahun 1844. Interpretasi, penerapan dan pemahaman nubuatan 2300 petang dan pagi. Teman-teman, inilah ciri khas umat Tuhan di akhir zaman. Siapa yang bijaksana? Mereka akan memahami, mengerti dan mampu menafsirkan serta mampu memberitakan nubuatan 2300 petang dan pagi. Inilah adalah orang-orang yang memberitakan pekabaran 3 malaikat. Dan inilah yang membuat umat Tuhan unik hari ini, sebagai orang Protestan. Anda tahu teman-teman, tidak cukup hanya dengan mengubah gaya hidup. Tidak cukup hanya menjadi vegetarian dan vegan. Ada banyak agama di luar sana yang percaya itu. Bahkan zaman baru, mereka percaya itu. Tidak cukup hanya memelihara Sabat saja. Ada banyak orang di luar sana yang percaya pada kesucian hari Sabat ini, dan mereka bukan orang Advent. Anda lihat, umat Tuhan, mereka ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Mereka akan ditemukan berjalan ke sana kemari, pengetahuan akan bertambah. Mereka mencari kebenaran dan memahaminya. Dan mereka tidak hanya mencarinya, tetapi mereka juga mengkhotbahkannya dan mengajarkannya juga. Teman-teman, itulah amanat Injil kita yang ditemukan dalam Matius 24 ayat 14. Dan ya, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Tetapi Alkitab memberitahu kita dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, Yesus berkata, sesudah itu aku akan datang. Teman-teman, kita tidak punya waktu untuk dibuang. Yesus akan datang begitu cepat. Dan apa keunikan umat Tuhan? Ini bukan cara mereka berpakaian. Ini bukan hari mereka beribadah. Ini bukan salah satu dari hal-hal ini. Dan ya, maafkan saya, pekabaran Sabat ditemukan dalam pekabaran 3 malaikat di sana. Dan sampai batas tertentu, kita memiliki semacam keunikan dalam pemahaman kita tentang hari Sabat. Tapi teman-teman, mereka akan ditemukan berkhotbah. Mereka akan ditemukan mengajar. Mereka akan ditemukan berlari ke sana kemari, pengetahuan akan bertambah. Dan bukan hanya itu, mereka berlari ke sana kemari untuk membagikan firman Tuhan, mereka pergi ke seluruh dunia untuk berkhotbah dan mengajar. Teman-teman, tidak cukup hanya datang ke gereja seminggu sekali, dan mendengarkan khotbah. Itu tidak berarti bahwa Anda adalah orang yang bijaksana. Tidak berarti seperti itu. Anda harus terlibat dalam pelayanan gereja. Anda harus terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Anda harus melakukan yang terbaik, untuk memimpin orang kepada Yesus, untuk memberitakan Injil, kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan orang. Teman-teman, Dia telah memberi kita amanat, perintah berbaris kita. Kamu harus bernubuat lagi. Tetapi Anda tahu, ketika kita membuka kitab Kisah Para Rasul, sebelum para murid menjadi saksi, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Dalam Kisah pasal 1, kita membaca ini dari ayat 4-8. Ini setelah Yesus naik ke surga. Maafkan saya, sebelum Yesus naik, Dia memberi mereka beberapa perintah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mengira bahwa Yesus masih mendirikan kerajaan duniawi. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan untuk menjadi perhatian mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka tidak perlu mengetahui kapan Yesus akan datang, atau kapan kerajaan dunia akan diberikan kembali kepada Israel. Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi inilah yang seharusnya kamu lakukan. Tunggu akan janji Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, maka kamu akan menjadi saksi. Itulah perhatian Anda hari ini. Itu yang menjadi perhatian Anda sekarang di sini. Bahkan pada tahun 2021, kita menunggu akan janji Roh Kudus. Hanya dengan demikian, Tuhan yang dapat menjadikan kita sebagai saksi. Teman-teman, mereka menunggu kuasa Roh Kudus itu. Berapa lama mereka menunggu? Kita tahu berapa lama mereka menunggu. Mereka menunggu 10 hari. Anda lihat, Yesus setelah Dia bangkit. Dia bersama mereka selama 40 hari.
Dan Pentakosta adalah 50 hari setelah persembahan anak domba, yaitu hari kebangkitan Yesus. Dan pada hari Pentakosta di Kisah 2, kita tahu saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Mereka menunggu 10 hari bersama di ruang atas, 120 di antara mereka, 120 orang, bisakah Anda percaya itu? Apakah menurut Anda itu normal bagi mereka untuk berkumpul bersama dan berbagi ruang satu sama lain, selama 10 hari berturut-turut? 120 orang berdesakan dalam satu ruangan? Saya kira tidak demikian. 10 hari berkemah, 10 hari pertemuan doa, 10 hari khotbah dan belajar Alkitab bersama, 10 hari persekutuan bersama. Dan saya beritahu Anda teman-teman, itu bukan rutinitas normal bagi mereka. Saya yakin banyak dari mereka merindukan kenyamanan rumah sendiri, tempat tidur mereka sendiri, privasi kamar mereka sendiri, atau tidak harus berbagi toilet bersama. Anda tahu apa yang saya maksud? Selama 10 hari berturut-turut, yang mereka lakukan hanyalah menunggu. Mereka bertahan, tetapi mereka tidak menanggung penganiayaan. Mereka menanggung apa? Tidak nyamannya hidup bersama 120 orang, yang berada di luar rutinitas normal mereka. Dan Anda tahu, kita melihat ke belakang hari ini, dan kita melihat 10 hari, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu berapa lama sebelum Tuhan akan mendengar doa mereka, dan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak berkata, "Oh, Pentakosta adalah hari di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa sampai saat itu." Tidak. Tapi Anda lihat, hari ini kita mendapat manfaat dari melihat ke belakang. Kita mendapat manfaat dari, Elia berdoa 7 kali. Dan Anda tahu, para murid, mereka berdoa dan mereka menunggu selama 10 hari bersama, bersatu. Anda tahu, apa itu 10 hari? 24 jam dalam sehari, berarti 240 jam mereka menghabiskan waktu bersama. Memang tidak semua waktu bangun, tetapi demi tujuan dari apa yang saya coba dorong di sini, tolong ikuti saya saja. 240 jam, mereka menghabiskan waktu bersama. Dan Anda tahu teman-teman, sejak awal tahun ini, kita telah berdoa bersama di gereja kami, 2 jam seminggu, 2 jam seminggu, doa bersatu minggu pagi. Dan banyak dari kita terlalu mudah menyerah. 2 jam dalam seminggu dan kita memberi alasan kepada Tuhan. 2 jam dalam seminggu, kita tidak bisa melakukannya, atau kita datang, kadang-kadang tidak teratur. Tapi Anda tahu, para murid selama 240 jam, mereka bersama. Jika kita ingin mencapai 240 jam, Anda tahu, Tuhan telah memberi kita batas rendah, 10 hari. Anda tahu, saya percaya jika kita mengadakan camp selama 10 hari, banyak orang mungkin tidak akan datang. Banyak, seluruh gereja tidak akan datang. Mereka akan berpikir, "Ben kau gila, camp selama 10 hari, hanya untuk berdoa? Menyelidiki kitab suci dan mendengarkan khotbah, dan melakukan hal-hal itu? Tidak bisa. Itu hampir semua cuti tahunan saya di tahun ini, bukan? Atau setengahnya. Kita tidak akan melakukannya." Jadi, Anda tahu, gereja telah mencoba memikirkan cara agar kita bisa berkumpul, dan berkumpul bersama minggu pagi, pukul 6 hingga 8 pagi, pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Tergantung di gereja mana Anda berada. Dan mungkin Anda di luar sana, dan gereja Anda memiliki program seperti itu. Mungkin bahkan hanya 1 jam seminggu dan merupakan pertemuan doa, tapi Anda bahkan tidak berdoa. Anda sedang mendengarkan khotbah, Anda membagikan kesaksian Anda, dan memuji Tuhan, meminta permohonan doa, dan akhirnya kita berdoa bersama. Tetapi banyak dari kita bahkan tidak memiliki stamina untuk bergabung dengan itu. Dan pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada kita di hari-hari ini? Ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat janjinya, bagaimana Dia akan melakukannya? Anda tahu teman-teman, kita memiliki batas lebih rendah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, setidaknya 240 jam, kita harus capai. Dan kemudian kita dapat mengharapkan pencurahan Roh Kudus, tetapi teman-teman, apakah itu? Bagaimana itu? Apa yang akan Tuhan lakukan jika kita tidak melakukan bagian kita? Kita memiliki kitab suci di hadapan kita untuk membantu kita melihat, untuk membantu kita memahami, kita memiliki kitab suci di sana. Tuhan telah memberikannya kepada kita. Selama 240 jam, dan murid-murid mereka menerima curahan Roh Kudus. Itu, jika kita menghitungnya dengan minggu, dan doa bersatu, 2 jam seminggu, itu apa? Itu 120 jam, 120 minggu. Itu 2 tahun berdoa. Teman-teman, kita harus punya stamina.
Kita harus memiliki ketekunan, jika kita ingin Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan Anda tahu teman-teman, sejak kita mulai berdoa, Tuhan memberkati gereja-gereja kita. Saya percaya inilah alasan mengapa kita memiliki baptisan, bahkan selama masa pandemi ini, gereja telah berkembang. Gereja telah berkembang. Tuhan telah memberkati kita dalam keuangan kita. Dia telah memberkati pekerja Alkitab kita. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung pekerja Alkitab kami di luar sana. Saat ini kami memiliki 20 pekerja Alkitab, bisakah Anda percaya itu? Dan Tuhan telah mendukung kami. Pengeluaran terbesar kami adalah perjalanan dan mobil serta akomodasi kami. Dan tentu saja ada tunjangan, dalam jumlah mulai dari 25.000 hingga 30.000 ringgit per bulan. Jadi terima kasih kepada semua orang yang telah membantu pekerjaan kami, dan pekerja Alkitab kami di sini di Malaysia. Tetapi pekerjaan ini benar-benar bergerak maju, dan Tuhan memberkati, lebih dari yang dapat dilakukan oleh satu orang. Tuhan itu baik. Tetapi saya percaya satu-satunya alasan mengapa Dia memberkati adalah karena gerejanya telah berdoa. Betapa banyak lagi yang akan Tuhan lakukan jika seluruh gereja berkumpul. Betapa banyak lagi yang akan Tuhan lakukan, jika kita kadang berdoa, kadang tidak berdoa dalam kehidupan doa kita. Dengan berkumpul, bersatu untuk berdoa, untuk datang dan mencari Tuhan. Betapa banyak lagi yang akan Tuhan lakukan, jika umat Tuhan berkumpul lebih banyak lagi pada hari Sabat pagi, untuk datang dan menyembah Dia. Dan benar-benar berdoa dan meminta Roh Kudus untuk dicurahkan, betapa banyak lagi yang akan Tuhan lakukan. Tetapi teman-teman, sekarang Tuhan sedang menunggu kita untuk melakukan bagian kita. Anda tahu, sudah sekitar 4 tahun sekarang, sebenarnya 4 tahun sekarang. Bahwa sejak gereja sah, kami mendirikannya, 4 tahun yang lalu. Saya sudah kembali ke sini di Malaysia, 8 tahun sekarang, dan kami mendirikan sebuah gereja dalam 4 tahun. Tetapi Anda tahu teman-teman, kami belum bisa mendirikan gereja kami berikutnya. Kami mencoba untuk mengerjakannya, tapi kami belum bisa. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu murah hati. Dia baik, Dia berbelas kasih kepada kita. Itu semua hanya Dia, dan tidak ada hubungannya dengan kita, bahwa kita dapat mendirikan gereja ini. Tapi saya percaya cara untuk mendirikan gereja lain, yaitu kita harus berkumpul bersama untuk berdoa. Tuhan berkata, yang satu ini aku kuberikan padamu. Tapi yang selanjutnya kamu harus mencariku dengan sepenuh hati. Kamu harus datang dan berdoa bersama dan mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kemudian aku akan menjawab. Teman-teman, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya ingin mendorong Anda semua, dimanapun Anda berada, bahwa Anda harus terlibat dalam pelayanan gereja, terutama dalam doa. Doa akan menggerakkan tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk bekerja atas nama kita. Doa akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh tangan manusia di bumi ini, tetapi kita harus berdoa. Dan saat kita berdoa, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Dia akan memberi kita kebijaksanaannya. Dia akan memberi kita semangatnya, dan Dia akan memberi kita pekabarannya untuk diberitakan ke seluruh dunia. Dan teman-teman, dimulai dengan mencarinya berlari ke sana kemari, lalu berhenti sejenak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk tidak jemu-jemu dalam berbuat baik, agar tidak jemu-jemu berdoa. Seminggu sekali saja, mari datang dan mari berdoa bersama. Dan jika Anda berada di gereja yang berbeda, dan Anda tidak memiliki persekutuan doa, berdoalah agar Tuhan mengirimkan seseorang supaya Anda dapat berdoa bersama. Pergi ke pendeta Anda dan katakan, pendeta, mari kita mulai pertemuan doa, kita belum mengadakan pertemuan doa. Dan kita mengadakan pertemuan doa, lalu katakan, saya telah diyakinkan tentang pekabaran ini, kita harus memulai doa bersama, mari terus berdoa. Tetapi Tuhan telah membawa orang-orang, ada banyak yang mencari dan mencari. Dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Tetapi hanya, ketika kita berdoa teman-teman. Semoga kita ditemukan sedang berdoa. Semoga kita ditemukan memiliki iman, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, mari kita menundukkan kepala, tentunya. Bapa di surga, tolong mendekatlah kepada kami. Ampuni kami Tuhan karena kami telah sangat mengandalkan perbuatan kami sendiri. Dan melakukan kegiatan kami sendiri sebagai orang Kristen, tetapi kami tidak datang untuk mencari wajah-Mu. Kami tidak datang untuk berdoa bersama. Tuhan, tolong mendekat kepada kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu. Berkati semua saudara-saudaraku di sini. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami untuk naik lebih tinggi dalam perjalanan kami dengan-Mu. Sehingga kami akan ditemukan berdoa, kami akan ditemukan sibuk di lutut kita. Ya Tuhan, disitulah pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Tolong yakinkan kami untuk itu, bantu kami ya Tuhan, bantu kami untuk bertahan. Bantu kami untuk memiliki stamina, bantu kami untuk melewatinya sampai berkat datang. Tuhan, tolong kami untuk tidak pernah menyerah. Sebab Ia, yang menjanjikannya, setia, yang juga yang akan melakukannya. Jadi Bapa, kami hanya menyerahkan hidup kami kepadamu sekarang. Kiranya Engkau pimpin dan bimbing kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.